Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggun Lestari dengan NIM 2220010 dari kelas PBA A akan membacakan kitab Mustalahul Hadis halaman 9 guna memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabdatu tarihiyatun an-nash'atun al-mustalah wal atwaril lati marra biha. Yulahidul bahith al-mutafahyasu anal asasi wal arkanul asasiyah li ilmi riwayah wa naqlul akhbar mawjudatun fil kitabil azizi wa sunnatun nabawiyah. Faqad jaa fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wa jaa fi sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam nadarallahu amri an sami'a min syai'an faballagha kama sami'uhu farubba muballigh aw min sami'in wa fi riwayah farubba hamil fiqhin ila man huwa aqahu minhu wa rubba hamilin fiqhin lisa bifaqih. Fa fi hadhihi al-ayatil karimah wa hadal hadith syarif mubda'ut tathbatu fi akhdal akhbar wa kaifa babtiha bil intibah laha wa wa'iha wa tadaqi fi naqliha lil akhirin. Wa imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqad kana sahabah radhiyallahu anhum yatatabatuna fi naqlil akhbari wa qabuliha la siyama idza syakau fi sadqi naqilin laha. Fadhahara bina ala hadha mawdu'ul isnad wa qimatihi fi qabulil akhbari aw raddaha. Faqad jaa fi muqaddamatu Shahih Muslim an Ibni Sirin qala lam yakunu yas'aluna anil isnad falamma waqa'at al-fitnatu qalu samu lana rajalakum fayanzuru ila ahli sunnah fayukhridu. Artinya menjelaskan tentang ringkasan sejarah munculnya ilmu mustalahul hadis dan perkembangannya. Yulahidul bahith al-mutafahyasu anal asasi wal arkanul asasiyah li ilmi riwayah wa naqlul akhbar mawjudatun fil kitabil aziz wa sunnatun nabawiyah. Orang-orang yang melakukan bahith atau kajian secara mendalam mendapati bahwa dasar-dasar dan pokok-pokok penting bagi ilmu riwayah dan penyampaian berita terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dalam menyampaikan suatu berita atau kabar itu tidak bisa sembarangan, harus jelas siapa sumbernya, siapa yang meriwayatkan, karena telah tercantum pada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Surat Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang dengan membawa kabar, maka periksalah dengan teliti. Jadi sumber dalam informasi itu sangat penting, karena jika sumber tersebut tidak jelas maka akan fatal, terlebih lagi jika informasi mengenai syariat Islam, hukum-hukum Islam atau mengenai ibadah. Juga ada hadis dari At-Tirmizi, nadarallahu amri an sami'a min syai'an balagha
kama sami'u farubba muballigh aw'a min sami'in wa fi riwayah farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fiqhin lisa bifaqih. Tapi kita juga tidak boleh berburuk sangka kepada si pembawa berita, karena di dalam hadis tersebut tercantum mungkin saja orang yang membawa berita tersebut lebih faqih, lebih mengetahui fikih, lebih mengetahui agama Islam daripada orang yang menerima berita. Fafi hadhil ayatil karim wa hadal hadithi syarif mubda'ut tasbatu fi ahdal akhbar wa kaifatu dhabtiha bil intibah laha wa wa'iha wa tadaqi fi naqliha lil akhirin. Pada ayat Al-Quran yang mulia di atas dan juga hadis terdapat prinsip yang tegas dalam mengambil suatu berita dan tata cara penerimaannya, yaitu dengan cara menyeleksi, mencermati, dan mendalaminya sebelum menyampaikan kepada orang lain. Jadi, misalkan kita mendapat perintah ibadah, mendapat informasi mengenai perintah ibadah, itu kita harus melihat dulu sumbernya, apakah dari hadis atau dari Al-Quran. Jika sumber itu dari hadis, kita harus meneliti siapa yang meriwayatkan dan apakah itu hadis sahih atau hadis dhaif. Dan lebih baik lagi kita mengamalkannya terlebih dahulu, baru kita menyampaikan kepada orang lain. Wa imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam faqad kana sahabah radhiyallahu anhum yatathabatuna fi naqlil akhbar wa qubuliha la siyama idza syakau fi sadaqi naqilulaha. Dalam upaya melaksanakan perintah Allah serta Rasul Allah, para sahabat menetapkan hal-hal yang menyangkut penyampaian suatu berita dan penerimaannya, terutama jika mereka melakukan kejujuran si penyampai berita tersebut. Ketika mereka ragu terhadap kejujuran si pembawa berita, kemudian fadhahara bina'an ala hadha mawdu'ul isnad wa qimatihi fi qabulil akhbari aw raddaha faqad jaa'a fi muqaddamati sahih Muslim an Ibni Sirin qala lam yakunu yas'aluna an isnad falamma waqa'at al-fitnata qalu samulana rajalakum fayanzuru ila ahli sunnah fayukhidhu. Berdasarkan peristiwa tersebut, berdasarkan keraguan tersebut, tampak nilai dan pembahasan isnad dalam menerima atau menolak suatu berita di dalam pendahuluan kitab Sahih diaturkan oleh Ibnu Sirin. Dikatakan bahwa awalnya mereka tidak pernah menanyakan tentang isnad. Setelah peristiwa fitnah, maka mereka berkata, sebutkanlah kepada kami orang-orang yang meriwayatkan hadis kepadamu. Apabila orang-orang yang meriwayatkan itu ahli sunnah, maka terimalah hadis itu. Namun jika yang meriwayatkan berasal dari ahli bid'ah, maka tolaklah hadis tersebut. Jadi awalnya itu orang-orang menerima mentah-mentah informasi serta berita tanpa menghiraukan sumbernya. Namun setelah terjadi fitnah, maka orang-orang menjadi lebih teliti lagi dalam memperhatikan sumber-sumber dari informasi dan kabar yang mereka terima.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.